Banjir di Sepaku IKN Kaltim, puluhan rumah terendam, Greenpeace, frekuensi banjir meningkat di 2024. Selamat sore sahabat AM Record News, berita pada sore hari ini. Kali ini kita menuju ke Samarinda. Banjir bandang dahsyat kembali Sabtu Samarinda hari ini, semua tenggelam bak lautan. Beredar luas di media sosial video yang memperlihatkan aksi dramatis para relawan dalam mengevakuasi warga terdampak banjir di kawasan Jalan Damagiri, Gang Indah, Samarinda, Kaltim hari Jumat, 10 Januari 2025. Momen heroik ini sempat diabadikan melalui sebuah video oleh salah satu warga yang berada di kawasan tersebut. Yang mengguyur kota Balikpapan pada Selasa 14 Januari 2025 sejak siang hari mengakibatkan beberapa wilayah di kota terendam banjir. Genangan air terpantau berendam sejumlah titik terutama di kawasan rawan banjir seperti Jalan MT Haryono, kawasan Damai, dan Batakan. Dalam sebuah cuplikan video yang beredar di media sosial, terlihat banjir di beberapa lokasi tersebut membuat aktivitas masyarakat terganggu. Beberapa kendaraan roda 2 dan 4 terpaksa harus menepi dan arus lalu lintas di beberapa ruas jalan utama menjadi tersendat. Meskipun beberapa kendaraan dapat melewati jalan tersebut, namun pengendara diminta tetap waspada. Pasalnya, genangan banjir menyebabkan jalan berlubang menjadi tak terlihat. Hal ini tentu dapat membahayakan pengguna jalan. Sementara itu, warga diimbau untuk menghindari aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan melaporkan ada 3 titik wilayah yang rawan banjir di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kepala BPBD Kota Balikpapan, Usman Ali, menyatakan khusus di kawasan perumahan sosial Spinggan, ketinggian banjir mencapai 30–50 cm. Kondisi banjir Balikpapan dilaporkan berangsur-angsur surut, tetapi BPBD terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait penanganan banjir. Prihatin atas banjir yang terjadi sekarang. Semoga di hulu sana tidak turun hujan lagi dan warga-warga dapat segera membersihkan rumah-rumahnya. Pesan terbuka untuk para pemimpin yang punya hati nurani. Jangan pernah tutup pintu intek sebelum ada penyelesaian tanah warga yang ada di RT 1 dan 2. Dan jangan pernah tutup pengairan, tutup pintu air yang ada di intek untuk pengairan yang ada di IKN. Dengan mengorbankan kami yang ada di sini. Betul? Betul! Banjirnya cepat keluar nanti diambil. Orangnya ada nggak, Bu? Ini benar-benar tercapai apa yang inginkan disampaikan. Dan kami selalu komitmen sesuai dengan arahan Pak KPM atau Pak Wali Kota kemarin mengatakan bahwa 2 hingga berapa tahun ke depan ini permasalahan airborne Kota Balikpapan harusnya bisa diselesaikan. Dan hari ini kami sudah menyampaikan atau kami sudah ekspos renbis kami menyusun didampingi oleh Pak Dewas dan Bapeda 5 tahun ke depan insya Allah permasalahan air Kota Balikpapan mudah-mudahan secara bertahap kami dapat selesaikan. Sehingga nanti hadirnya IKN Balikpapan sudah bisa menjadi penopang atau menjadi tumpuan pertama untuk menopang hadirnya IKN di Kalimantan Timur. Mudah-mudahan kedepannya sudah bisa kami dapat jawaban bahwa insya Allah aman lah. Banjir kembali melanda Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, PPU. Kawasan tersebut memang kerap dilanda banjir, terlebih saat hujan turun dengan derasnya. Kejadian ini kembali terjadi pada Senin, 13 Januari 2025, pagi hari. Demikian disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, PPU, Sukadi Kuncoro, dalam laporan Pusdalops. Ia menyampaikan bahwa banjir kali ini tepatnya di RT 1 dan RT 2, Kelurahan Sepaku. Ada 2 RT yang terendam banjir, itu laporannya masuk sekitar pukul 6.28 WITA, ungkapnya. Kuncoro menjelaskan, hujan lebat memang terjadi di daerah yang sudah menjadi lokasi ibu kota baru itu sejak pukul 20 WITA dan baru berhenti sekitar pukul 06.00 WITA atau pagi harinya.
Tidak ada apa-apanya lagi. Tinggal kenangan pelabuhan ini. Hilang pelabuhannya, tidak ada lagi. Hilang. Posisi tering lama Kecamatan Tring mulai tenggelam. Kondisi air pada sore hari ini di Kampung Longirambayan, Kecamatan Longiram, rata-rata semua rumah warga yang di pesisir Sungai Mahakam ini udah kemasukan air, guys. Ini jalanan rata dengan air, sumpah ini dalam banget. Pak, rumah Ketua DPD Golkar ikut terkena banjir. Kelurahan Sepaku yang berbatasan dengan kawasan inti pusat pemerintahan KIP IKN Kaltim dilanda banjir, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Banjir melanda Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara PPU, lantaran hujan deras yang mengguyur sejak pagi hari. Kawasan yang dilanda banjir tepatnya di RT 1 dan RT 2 Kelurahan Sepaku yang berbatasan dengan KIP IKN Kaltim. Sebelumnya, akhir tahun lalu, Greenpeace sudah mengingatkan frekuensi banjir yang meningkat di kawasan IKN Kaltim sepanjang tahun 2024. Banjir di Kelurahan Sepaku ini disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD PPU Sukadi Kuncoro dalam laporan Pusdalops. Ia menyampaikan bahwa banjir kali ini tepatnya di RT 1 dan RT 2 Kelurahan Sepaku. Ada 2 RT yang terendam banjir, itu laporannya masuk sekitar pukul 6.28 WITA, ungkapnya. Kuncoro menjelaskan, hujan lebat memang terjadi di daerah yang sudah menjadi lokasi ibu kota negara yang baru itu, sejak pukul 20 WITA, dan baru berhenti sekitar pukul 6 WITA, atau pagi harinya. Air sungai pun beserta saluran air atau drainase meluap, hingga berdampak pada tinggi muka air di kawasan pemukiman. Terutama di rumah warga yang berada di area rendah dan sekitar bantaran sungai, lanjutnya. Tinggi muka air di halaman rumah warga, kata Kuncoro, mencapai kurang lebih 50 cm3. Sedangkan di bagian dalam rumah mencapai hingga 10 cm. Ada sebanyak 28 rumah warga yang terbagi di RT 1 sebanyak 17 dan RT 2 terdapat 11 rumah terendam. Total masyarakat terdampak yang juga merupakan penghuni rumah, yakni sebanyak 153 jiwa. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kondisinya juga air masuk hingga ke dalam rumah, ujarnya. Hingga saat ini dilaporkan bahwa air sudah mulai berangsur surut. Pihak BPBD PPU juga sudah bersiaga di lokasi dan telah menyerahkan bantuan kebutuhan pokok kepada para korban. Tim sudah melakukan pendataan dan identifikasi di wilayah terdampak, kata. Frekuensi banjir terus meningkat. Sejumlah dampak IKN Kaltim disinggung Greenpeace yang mendesak agar pemerintah menghentikan sementara megaproyek warisan Jokowi ini. Mulai dari frekuensi banjir daerah penyangga IKN Kaltim di tahun 2024 yang meningkat hingga deforestasi yang kian masif. Greenpeace mendesak pemerintah agar menghentikan sementara proyek IKN Kaltim dan membuat master plan atau rencana induk yang benar-benar memperhatikan prasyarat sosial dan lingkungan. Sementara tahun 2023 lalu terjadi sebanyak 3 kali. Ini artinya frekuensi banjir terus meningkat sejak IKN dibangun dalam 3 tahun belakangan ini dengan cara-cara serampangan. Seperti dikutip Tribun Kaltim.co dari Kompas.com, menurut Rio, penghentian sementara pembangunan IKN perlu dilakukan, mengingat perubahan iklim yang berdampak pada daya dukung lingkungan semakin nyata.
Apalagi menilik rencana pemerintah yang akan menggeber pembangunan gedung-gedung yang dirancang melengkapi ekosistem eksekutif, yudikatif, dan legislatif serta hunian ASN hingga operasional pada tahun-tahun 2028 sampai tahun 2029 mendatang. Pembangunan gedung-gedung ini tentu akan menerabas tutupan hutan. Meskipun, lahan yang akan digunakan merupakan hutan tanaman industri, HTI, yang tidak sama dengan hutan alami, namun tetap saja berdampak pada daya dukung lingkungan sekitarnya. Tutupan hutan alami sudah tidak ada, kawasan inti pusat pemerintahan KIP sudah diganti jadi HTI. Hutan alami dibuka jadi HTI, meskipun tidak sama dengan hutan alam, ini sangat berdampak pada lingkungan, cetus Rio. Mengutip data Forest Watch Indonesia (FWI), dalam kurun waktu 3 tahun 2018 sampai tahun 2021 saja, deforestasi di wilayah IKN mencapai 18.000 hektar, dengan 14.010 hektar diantaranya berada di hutan produksi. Kemudian, 3.140 hektar di area penggunaan lain (APL), sisanya 807 hektar di Tahura, 9 hektar hutan lindung, dan 15 hektar di area lainnya. Sementara sepanjang 2022 sampai Juni tahun 2023, luas areal terdeforestasi mencapai 1.663 hektar. Hal ini juga sejalan dengan adanya penampakan perubahan tutupan yang ditampilkan oleh National Aeronautics and Space Administration, NASA, atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari tahun 2024. Rio menengarai, deforestasi di IKN yang demikian masif, telah mengakibatkan berbagai dampak negatif, seperti hilangnya habitat flora dan fauna, erosi tanah, dan pencemaran. Lebih dari itu, deforestasi hutan alam ke depan dapat menghilangkan fungsi hutan sebagai konservasi air dan tanah, pengatur iklim mikro, serta sumber pangan dan obat-obatan bagi masyarakat. Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan tetap pada komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui upaya reforestasi. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Safitri, mengatakan, reforestasi merupakan satu dari beberapa strategi yang dilakukan Otorita IKN. Kegiatan ini sebagai bentuk mentransformasikan ekosistem di IKN yang sebagian besar sudah telanjur rusak untuk kembali mendekati ekosistem hutan tropis Kalimantan yang heterogen, ujar Mirna, dikutip dari laman IKN. Namun menurut Rio, kegiatan reforestasi OIKN ini tidak cukup untuk mencegah bencana hidrologi, apalagi menghutankan kembali hutan alami Kalimantan. Oleh karena itu, Rio menilai realisasi pembangunan IKN saat ini justru berjalan diametral dengan konsep dan semangat dari jargonnya sendiri, yakni Smart Forest City. Sebagaimana target pembangunan IKN, yaitu menciptakan 75% ruang hijau di kawasan, yang terdiri dari 65% kawasan lindung dan 10% kawasan ketahanan pangan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Ibu Kota Negara. Konsep kota hutan yang diterapkan IKN menekankan pentingnya harmoni antara pembangunan perkotaan dan pelestarian lingkungan, menjadikan penanaman pohon sebagai langkah utama menuju keberlanjutan ekologis. IKN ini tak lebih dari artificial forest city. Reforestasi yang digadang-gadang seperti penanaman pohon kembali untuk menahan bencana hidrologi tidak cukup, seiring pembukaan lahan hutan yang demikian masif, tuntas Rio.